Iya, pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV, masih bersama Bapak Saiful Bahri. Kita juga masih mengangkat tema mengenai peluang besar untuk petani kakao Kabupaten Bandung. Tadi kita sudah sedikit begitu ya menyampaikan kepada pemirsa bahwa memang tidak hanya masalah kecil, masalah besar yang ada di Kabupaten Bandung yang menjadi dasar Kang Saiful ini maju menjadi wakil rakyat begitu ya, duduk untuk membicarakan masalah tersebut, tetapi juga banyak potensi lain yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Bandung, potensi wisata, kemudian juga PAD tadi juga tentunya juga akan terus meningkat begitu ya di wilayah Kabupaten Bandung karena mungkin juga cukup luas wilayahnya Pak. Ada tambahan tadi mungkin yang kurang Kang Saiful untuk Kabupaten Bandung? Potensi yang di Kabupaten Bandung yang saya kira belum bisa dimaksimalkan itu adalah dunia pertanian. Bagaimana pertanian ini menjadi komoditi yang perlu dimaksimalkan, dikembangkan lagi. Ya tidak hanya sebatas untuk kebutuhan masyarakat lokal sendiri, tapi bagaimana industri pertanian di Kabupaten Bandung ini menjadi soko guru dari pertanian di nasional, kebutuhan-kebutuhan komoditi yang untuk nasional maupun di Jawa Barat, ya terutama di dunia perkebunan. Nah kita mengenal ya dulu kopi ya, kopi ini menjadi brand yang bagus. Kabupaten Bandung punya produk kopi macam-macam ya, termasuk yang terkenal dari Gunung Puntang ya, yang sudah mendunia, kemudian kebutuhan kopinya sangat tinggi ya. Akhirnya ya di Kota Bandung banyak kafe, otomatis produksi kopinya ini pasokannya rebutan sekali ya saat ini, karena ya kalau kopi yang terbatas tergantung alamnya ya, alamnya lagi bagus, otomatis perlu kita jaga ya, dalam artian pasokan kopinya ini untuk para pengguna di konsumen, terutama di Kota Bandung. Minimal di Kota Bandung sudah sangat tinggi kebutuhan akan komoditi kopi ini ya. Nah, satu sisi lagi mungkin ada satu potensi yang menurut saya, pandangan saya adalah perkebunan komoditi kakao, gitu, di mana kakao ini menjadi sebuah produk yang masyarakat masih belum familiar ya di Kabupaten Bandung. Padahal Indonesia dulu adalah pengekspor kakao terbesar ya, ketiga terbesar di dunia, di mana kebutuhan dunia itu tergantung kita juga ya di Indonesia gitu. Kami kurun waktu 10 tahun belakang ini industri kakao ini produktivitasnya menurun gitu. Agak lemas begitu Pak? Iya, menurun gitu, sehingga masyarakat sendiri seolah-olah sudah melupakan komoditi kakao ini ya. Padahal ini mungkin bisa jadi tidak hanya nilai jual cukup tinggi, tapi juga punya nilai sejarah begitu ya, Kang Saiful? Betul, ya. Jadi dulu sentra-sentra kakao kan yang di Garut, di Kabupaten Sukabumi ya, di Kabupaten Bandung sendiri, ini punya sejarah adanya perkebunan kakao gitu ya. Karena orang yang suka tidak tahu kakao itu apa, ternyata ya coklat lah katanya ya, terkenalnya coklat ya, kita sering banyak makan coklat, anak-anak makan coklat gitu, tapi tidak tahu bahwa sumbernya itu kakao gitu kan. Orang taunya coklat dari coklat ya, dari tanaman coklat, padahal kakao istilahnya. Jadi istilah kakao ini memang kurang familiar kembali di masyarakat kita. Nah, dengan adanya saat ini ya industri kakao terbesar yang mengolah coklat itu ternyata ya ada di Kabupaten Bandung gitu ya. Ada dua industri besar yang selama ini membutuhkan biji kakao untuk dijadikan produk coklat, turunan coklat. Dan didistribusikan ke beberapa wilayah mungkin? Tidak hanya wilayah, tapi dia pasokannya ke luar negeri ya. Ya ada satu perusahaan swasta ya di Daiholot itu, dia terbesar di Asia Pasifik sebenarnya. Dia itu kebutuhan sangat tinggi, dia itu produknya langsung ke luar negeri ya, ke Eropa, ke Swiss gitu ya, untuk dijadikan coklat. Ya, dia
produknya powder dan minyak coklatnya ya, dia tidak membuat produk coklat, tapi dia membuat olahan coklat, bahan dasar coklat gitu. Bahan dasarnya dari sini ke luar negeri nilainya cukup tinggi, Pak. Dibeli sama orang kita. Nah, cuma yang saya sesalkan adalah pasokan biji coklatnya itu tidak ada dari Jawa Barat. Oh, oke. Kenapa demikian, Pak? Mungkin bisa ditelusuri begitu, Pak? Ya karena di sini di Jawa Barat sudah tidak ada lagi daerah yang mengembangkan secara masif budidaya kakao tersebut. Gitu. Ya sudah menjadi bukan unggulan lagi di kota kabupaten ini. Ya, meskipun di Jawa Barat sudah masuk di Perda bahwa kakao ini menjadi komoditi unggulan Jawa Barat. Tapi kota kabupaten banyak yang sudah tidak dijadikan komoditi unggulan daerahnya masing-masing. Padahal memang ini peluang besar begitu Pak untuk para petani. Betul. Gitu, saya lihat ini menjadi saya concern di situ sekarang bagaimana ini link and match antara petani dan industri sebenarnya. Nah, industrinya ada di Jawa Barat, ada di Bandung gitu, nggak jauh-jauh ya. Kita punya alamnya, bentang alam yang anugerah yang diberikan Allah ini di Kabupaten di Bandung ini cukup bisa mempunyai untuk kita kembangkan di sini sebenarnya atau di Jawa Barat secara umumnya itu. Kenapa nggak tertarik dengan komoditi yang satunya lagi ini ya? Meskipun di Bandung ini ada 2 kafe ya khusus tidak ngopi, nyoklat gitu ya. Ada di Jalan Bengawan satu, ada di jalan dengan dekat Palasari ya di Buah Batu itu ada khusus dia kafe itu nggak ada kopi. Betul. Pecinta coklat begitu. Coklat aja semua. Itu menarik gitu sebenarnya. Itu satu hal yang perlu terus dikembangkan gitu bahwa kita tidak hanya punya kopi tapi punya coklat nih. Ini bagus sekali kalau saya punya pemikiran gitu. Jadi kita konsen ingin dengan kakao masyarakat kembali menanam kakao. Tentu ini ada 2 keuntungannya selalu ekosistem konservasi ya lingkungan, kemudian punya nilai tambah, punya nilai ekonomi gitu untuk mensejahterakan petani kita ya, petani kakao ke depannya gitu. Jadi ini saya menyuarakan terus ini ada komoditi karena saya kan hilirisasinya ada di sini ya, industrinya ada di sini, tentu Jawa Barat ini harus ngambil peran, ngambil keuntungan lah dengan adanya industri yang ada di Bandung. Supply kakaonya harus disupport juga dari Jawa Barat dong gitu ya. Itu ya. Jadi harus didukung penuh begitu karena memang peluangnya cukup besar Pak bagi para petani di wilayah Kabupaten Bandung. Terus juga nilai jualnya begitu ya. Katakanlah begitu pemasarannya pun kan sudah tidak di wilayah lokal saja, internasional udah, gitu ya. Ekspor ya. Peluangnya cukup besar begitu Pak kalau dikembangkan gitu ya. Sekali. Jadi ya ada 5 hal yang menurut saya yang perlu perhatikan dengan pengembangan budidaya kakao ini ya. Satu tentu kontur alam kita ya. Kakao ini tumbuh di bawah 0 sampai 600 ketinggiannya itu 600 mdpl gitu ya. Dengan kontur tersebut kan kita punya daerah-daerah yang di bawah 700, di bawah 600 ya. Kalau 700 ke atas, 1000, 1200 itu kan kopi semua di Kabupaten Bandung. Nah ini yang 700 ke bawah ini kita jarang sekali. Kebanyakan nanam cabai, nanam horti ya. Tapi kakao ini potensinya di ketinggian tersebut gitu. Dan di Jawa Barat atau di Kabupaten Bandung ini bisa tumbuh di situ. Kemudian harus disiapkan juga bibitnya ya, yang bibit yang unggul, yang tahan hama, tahan penyakit, yang harus didorong oleh siapa? Oleh dinas instansi yang memproduksi biji-biji kakao ini yang harus kita siapkan untuk para petani kita gitu ya. Terus ketiga mungkin petaninya juga kita siapkan bagaimana mereka harus dibiasakan budidaya kakao ini, bahwa kakao ini kan tanamannya bukan musiman ya, bukan seperti kopi. Kalau kopi kan musim panennya itu Maret, April, Mei, ini sudah panen raya. Dari Mei ke sana sudah nggak ada produk, nggak ada
kopinya nggak tumbuh lagi ya, nggak panen lagi kan. Betul. Nanti nunggu lagi tahun berikutnya Maret, April, Mei ini seperti itu. Tapi kalau kakao Enggak. 15 hari, 20 hari itu dia panen lagi, sudah muncul lagi gitu. 15 hari ya paling Sebetulnya potensinya mungkin lebih bisa banyak gitu ya panennya ya. betul gitu ya, betul bisa. Karena produksinya akan terus menerus gitu ya. Sebulan ya maksimal sebulan ini sudah tumbuh kakaonya tumbuh lagi udah dipetik nunggu sebulan. Ada lagi. Kalau kopi kan nunggu Betul. setahun gitu ya. Panennya Nah, ini lama, sebenarnya ini perlu diedukasikan juga kepada masyarakat secara umum oleh pemerintah ya, pemerintah Jawa Barat maupun kabupaten kota. Ayo ini ada potensi nih yang bisa kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini punya nilai ekonomis yang tinggi. Ya, kita juga membantu konservasi ya, lingkungan hidup di masing-masing yang kita tanam kakao tersebut. Gitu. Oke, saya juga penasaran sebetulnya kakao ini dari mana sih ya? Nanti kita bahas mungkin Pak setelah segmen berikut ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami masih dalam program Talk Today PJ TV dengan tema peluang besar untuk petani kakao Kabupaten Bandung.